Dan ini properti, jadi banyak nabi-nabi yang diundang di situ, banyak nubuatan, banyak dan sebagainya. Saya dulu belajar soal properti ini tahun 98. Itu rata-rata itu dari Afrika. Kalau sudah tahu itu rame dulu pada zaman itu. Yang mau saya sampaikan bukan itu. Saya bagikan situ, saya menarik juga. Yohanes 14 ayat 6. Saudara pasti hafal ini. Dikatakan apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau di perjanjian lama, saudara pasti sering dengar lagu. Dia buat jalan saat tiada jalan. Berarti jalannya baru dibuat dong. Apa bedanya dengan waktu Tuhan katakan, akulah jalan? Jadi Tuhan tidak memberi jalan, Dia jalan itu. Oh, kok bisa Dia jalan itu? Sama kayak naik eskalator. Eskalator ya. Saudara berdiri, jalan itu berjalan. Sebenarnya hidup kita semua, waktu kita dalam Kristus, sudah banyak jalan yang Dia bawa kita. Kita tanpa sadar, udah sampai di sini ya, udah begini ya. Tapi maksudnya kan? Dan juga waktu Nuh, yang dikatakan Yesus adalah kapal itu, mereka duduk aja di atas itu. Makanya Nuh itu jendelanya satu ke atas saja, nggak ada kiri kanan. Jadi saudara, dikatakan Tuhan, Dia bukan memberi jalan, Dia jalan itu. Amin. Jadi hari ini nggak ada lagi jalan buntu dalam diri saudara. Nggak usah cari-cari kemana jalan itu, Dialah jalan itu. Jadi masalah keuangan, masalah gereja, masalah mana, nggak perlu cari teori. Dikatakan akulah jalan. Nggak ada jalan buntu, karena jalan itu bersama dengan kita. Jadi kenapa kita merasa buntu dan sebagainya? Kita nggak lihat Dia, kita lihat diri kita. Yang kedua dikatakan akulah kebenaran. Jadi sebenarnya begini, Tuhan katakan kebenaran Dialah menjadi kebenaran kita. Saya kasih ilustrasi begini. Ini teologis tapi bagus. Kalau saudara, kebenaran saudara contohnya sama kayak ATM, uang saudara hanya 5.000. Waktu Tuhan datang, Dia gak transfer uang ke saudara. Tuhan bilang, ATM ku kau pakai. Paham maksudnya? Nah, tadi uang kita berapa? 5.000 nih. Tuhan bukan transfer uangnya ke kita. ATM-nya yang kita pakai, itulah kebenaran ini. Maka dikatakan Tuhanlah menjadi kebenaranmu. Yang membuat kita suka stres adalah, kok tak naik-naik kebenaranku ya? Aku kok masih pemarah juga. Halo, gak ada lagi. Kok aku masih tukang ngambek juga? Nggak alami kayak gitu ya? Oh, ini kita grup para pendeta. Saya pernah ketua sinode. Sidang sinode itu kursi pun bisa terbang kemana-mana. Sidang sinode itu saudara main uang juga banyak. Loh, di mana pendetanya semua? Di mana karakternya? Memang waktu kita beriman sajanya ada kemuliaan Kristus. Saat kita tak beriman, kita sama aja. Gak bisa. Justru lebih baik karakter orang yang gak bertobat itu dari kita kadang-kadang. Jadi saudara, kenapa kita nggak berani adalah setan bilang rekeningmu hanya 5.000. Dan ini mau kita tambahin terus, nggak cukup. Maka kebenaran kita bukan kita lagi, kebenaran Kristuslah menjadi kebenaran kita. Kalau saudara nggak kuat di sini, saudara akan merasa selalu kurang layak. Jadi kami pendeta dari depan itu dulu, ini tipu-tipuan kami lah dulu. Kita akan mulai buat jemaat merasa bersalah. Gampang buat jemaat merasa bersalah. Yang nggak bayar perpuluhan, hantam langsung dari malaikat itu. Loh, itu dulu juru saya. Yang nggak perlu, malaikat bilang, maka wah semua. Apa baru cuma kan aku nggak bayar perpuluhan ya, contoh. Yang kedua, yang terlambat, apa katakan? Menghadap presiden aja kita harus gini, gimana? Oh, habis itu. Dan dulu kerjaan saya itu, saya lihat ada orang yang
Pokoknya terakhir Tuhan bilang kau itu buat jemaatku selalu tak masuk syarat kata. Akhirnya saya capek. Tuhan bilang apa? Kerjamu bukan ngata-ngatain jemaat, kerjamu mengatakan Kristus kepada jemaat itu. Amin saudara. Kalau enggak nanti saudara repot. Jadi kami baru Tuhan bilang, ini dulu gaya saya dulu. Saya akan bilang, saudara ini buat jemaat masih bersalah. Tadi pagi jam 12 Tuhan membangunkan saya. Masih banyak yang ini. Saya berdoa 2 sampai 3 jam buat saudara. Apa kata jemaat? Jemaat kan gak ada doa kayak gitu kan. Jemaat merasa hebat kali Pak Pendetaku. Dan ternyata ini masih berkeliaran ini. Udah lama model ini. Ini model tahun 35 tahun yang lalu kayak gini semua pendeta saya khotbah. Mana yang khotbahin Yesus? Sehingga setelah kulihat, bahaya. Sehingga kita ada 2, memperdewakan pendeta dan cari jelek-jeleknya. Wah, saya dulu pendeta kami khotbahnya hanya 2. Penginjilan dan uang. Kalau nggak penginjilan perpuluhan, kalau nggak penginjilan perpuluhan. Istrinya khotbahnya kalau nggak setan pelepasan. Tahu kerjaan saya apa? Gosipkan dia selama 4 tahun. Jadi kalau gosipin pendeta aku udah puas. Kerjaan saya dikit-dikit, apa tadi khotbahnya? Kerjaan kami 4 tahun hanya jelek-jelekin dia aja. Terus Pak pendeta kami ini memang kurang ajar. Kami semua bahasa roh dia enggak. Ini Bapak ini tak benar ini berpikir. Terus kita doa puasa. Ini politik paling tinggi. Hari Kamis doa puasa di rumahnya, aku cepat datang. Jo katanya, kita makan Jo. Kan bukan puasa, cepat aja. Kita nggak usah. Kenapa Pak? Ya mereka percaya kalau puasa baru dijawab Tuhan. Aku tak puasa juga dijawab Tuhan kata dia. Mak, ngerti nggak maksudnya ini? Ini yang saya bilang ini orang hebat loh. Dia ketemu sama Bill Graham, Kenny Hagin ngundang dia, orang Robert ngundang dia, masuk majalah dia. Kami ini yang menganggap paling rohani ini saudara. Kami lihat, ini tak benar Pak Pendeta ini. Akhirnya tiap kali kami kumpul apa? Ya udahlah, emang tak benar ya. Bapak ini yang parah. Setelah makan gitu, hari-hari biasa nonton film India di rumahnya. Jadi kita semua hakimi. Tuh kan harusnya pendeta berdua, dia nonton film India. Terus dia berenang. Kita dulu menganggap berenang itu berdosa. Dia berenang, maaf, dia berenang pakai celana dalam aja berenang deh. Aku dari dulu gak mau berenang karena kami anggap berenang itu merusak kekudusan. Akhirnya kan 4 tahun lah kerjaan kami, akhirnya kuikuti lah Bapak ini. Pasti ada rahasianya kan gitu kan. Masa dia sejahat sejelek itu kita. Ternyata waktu kami berenang, pulang dari berenang itu dia bilang, Jo, waktu berenang tadi Tuhan bicara kepada saya. Oh berarti Bapak ini lagi berenang ingat Tuhan. Kita lagi berenang gak tahu apa yang kita ingat. Terus dia ajak saya nonton 21 deh. Film Yesus Pak, enggak action kan. Kacau Bapak ini bikin. Akhirnya aku nonton lah. Aku dari dulu saya gak mau nonton. Karena dulu gereja kami nonton gak boleh. Nonton. Pulang dari nonton, tahu gak aku nonton film itu. Tuhan bicara kepada saya. Saya bingung. Kami kalau ketemu membicarakan orang, dia ketemu membicarakan Tuhan. Saya yang mana ini rohani ini gue pikirkan. 4 tahun loh. Terus kami naik kapal lah kan. Jo katanya, kau lihat nggak matahari itu katanya. Sudah lama aku lihat Pak matahari itu. Toko matahari itu, Bapakku yang punya. Bapak lihat matahari lihatnya Tuhan loh. Soalnya lihat matahari bilang apa? Panas kan gitu. Dia enggak. Lihat lautan ini katanya. Iya, aku udah dulu. Bapakku yang punya. Dulu Soeharto presiden kita. Apa katanya? Aku lebih hebat dari Soeharto. Kenapa Pak? Soeharto itu anak-anaknya tentara jagain dia sampai Soeharto mati. Soeharto mati, mana lagi banyak tentara jagain dia? Aku, bapakku pemilik jaga raya, tak mati-mati, ribuan malaikat bersama saya. Aku mulai pikir kalau saya sama bapak ini,
bahasnya Yesus, tapi nonton film India. Kami sama para teman-teman ini tadi, memang kami kelihatan baik, yang kami bahas dia terus. Dan buahnya, dia makin diberkati, kayak makin kere. Jangan-jangan salah kami ini, kumikir. Terakhir, bawa mobil, kami buka pelayanan, kalau tahu Bandung, Ciwidey. Ciwidey itu orang Sunda. Dia bawa mobil, semua orang tidur, aku enggak. Ngapain bapak ini bawa mobil? Nyanyi dia. Ternyata bapak ini tak bahasa roh. Enggak, dia gak bahasa roh. Kayak bahasa roh Sunda dia gimana? Gini doanya gini. Syukur. Bapak gak bahasa roh, kalian aja, aku enggak. Kami semua udah syukur, dia enggak. Dan setelah aku lihat buahnya, bapak ini tak pernah marah. Terus kalau dia dia bapak dia senyum saja. Kalau ada pendeta yang jatuh ceritakan ke dia nangis duluan. Gak usah kau ceritain, kita pun lebih parah dari dia. Kita karena nggak dibongkar-bongkar Tuhan aja dosa kita. Bapak ini luar biasa, aku pikir. Jadi maksud saya Bapak Ibu, setelah aku lihat itu semua, ternyata mindset kita harus berubah. Kebenaran Kristuslah menjadi kebenaran kita. Jadi bukan lagi uang kita ditambah, uang dia ATM-nya sama kita. Oke, ini perbedaan ini. Kenapa ini penting? Gereja kita ini menurut saya bukan gereja, ini training aja, training school ini Bible study ini. Karena di sini kita banyak belajar Alkitab. Jadi saya pengen nanti gereja kita ini di otak saya, ini tetap jadi gereja, tapi maunya Pak Wahyu buka cabang, Pak Wawan buka. Jadi dia punya apa ya, sama kayak warung-warung nasi. Warung nasi itu saudara, ada yang suka RW, ada yang suka ayam. Sama kayak gereja juga. Saya tahu ada pendeta, dia paling suka bicara setan. Asal khotbah setan aja yang dibicarakan. Tapi ada juga orang yang suka dengar khotbah itu. Jadi kalau nggak dibicarakan setan ada yang kurang. Film di Indonesia yang paling laris film apa? Setan. Itu yang paling laris, horor, asal horor. Jadi kalau dia memang sukanya bicara setan, ya silakan. Ada lagi saudara, pendeta bicara pelepasan. Kami dulu dikit-dikit kita lihat orang wajahnya kurang suka cita, butuh pelepasan itu. Ada roh lah, waduh, roh turunan, roh apa semua itu. Dan kalau dia belum lepas, masih ada yang satu lagi. Coba kau ceritakan, asal udah dari situ. Kasihan yang dilepaskan itu. Pas waktu dia tidak sembuh, kita bilang apa? Masih ada yang tersembunyi, terpasang. Dia bilang waktu saya SD saya curi jagung. Itu tulis. Sebenarnya di Alkitab nggak ada itu saudara, nggak ada. Inner healing nggak ada di Alkitab. Itu psikologis luar dibawa ke gereja. Nggak ada itu. Maka dikatakan yang lama sudah berlalu, sungguhnya sudah baru sudah. Tapi kalau itu tren-trenan dulu ya ikut, maka saudara harus tahu Alkitab saudara. Nah, kami dulu tren-trenan kalau nggak merasakan setan kurang rohani, kan sering saya saksikan. Aku tak pernah merasakan setan. Mereka bilang kau temannya memang katanya kurang ajar. Jadi saudara, ini juga penting, bukan diterangkan. Saya kasih perbandingan. Di perjanjian lama itu Tuhan bilang kepada Adam, saya harus ulang-ulang ini, karena untuk mengandu yang sudah di kepala kita itu susah saudara, susah sekali. Tuhan katakan kepada Adam, aku berikan kau kuasa menguasai seluruh bumi. Oke? Tuhan pergi. Kuasa ini tadi diberikan kepada Adam. Datang setan, digodanya dia. Ingat di Alkitab itu ya, gini. Ambil setanlah kuasa itu. Makanya setan menggoda Yesus. Kalau kau menyembah aku, kuberikan kuasa itu kembali. Enggak waktu dia digoda. Kenapa, dari mana itu? Karena diambil dia. Maka Yesus bilang, aku tebus. Waktu Yesus tebus itu semua, maka kita tak diberikannya lagi kuasa. Coba kita Matius Pak, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Jadi kita nggak diberikannya lagi kuasa. Ini penting ya supaya tahu.
Yesus mendekati mereka dan berkata, kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kepada Tuhan. Perhatikan ini, bukan kepada kita loh. Amin. Kenapa kita nggak berani pergi? Kita lihat-lihat, kuasaku masih kurang nih. Sehingga kita mulai mengatakan ada pengurapan kurang, pengurapan penuh. Itu semua pengajaran di perjanjian lama. Maka ini kita akan belajar Alkitab tanggal 28. 2 pertanyaan saya nanti situ untuk didiskusikan. Apa perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru dan apa persamaannya? Kuasa tak diberikan ke kita. Kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus katakan. Selanjutnya ayat 19. Kartu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan lakukan itu ini. Dan ketahuilah aku menyertai kamu. Jadi kuasa itu tetap dipegang Tuhan, nggak ditransfer ke kita. Tapi dia bersama dengan kita, bersama dengan ATM-nya. Paham tak maksudnya? Halo. Makanya kita selalu berdoa apa? Dalam nama Yesus. Nggak bisa kita katakan dalam nama Yesus plus doa semalaman saya. Nggak laku. Amin saudara. Jadi waktu saudara katakan dalam nama Yesus, sebuah kekuasaan Tuhan itu laku di sana karena pakai ATM dia, bukan ditransfer ke saudara. Kalau kita menganggap ditransfer, saudara nanti langsung merasa kurang layak. Jadi dulu kami karena merasa tak layak, kalau ada orang kerasukan setan didoakan, nggak ada yang berani. Kenapa? Kita bungkus dulu kita. Nanti ada serangan balik, masih kan dulu ada serangan balik, ada inilah. Sehingga dulu kalau ada setannya, keluar kau dalam nama Yesus, tak keluar digantinya. Keluar kau dalam nama Yesus, terakhir dalam nama Yesus kita bersaudara katanya. Daripada berantem. Karena ketidakjelasan pengajaran perjanjian lama, perjanjian mix dia. Tuhan katakan gak diberikan kuasa kepada kita, tapi dia menyertai kita bersama dengan ATM-nya. Kenapa saya katakan ATM-nya? Dia nangkap di kepala kita, gak ditransfer. Jadi saudara katakan dalam nama Yesus, nama dia yang berlaku, bukan dikirimnya ke kita uang itu. Amin saudara. Dan apa kata setan kepada saudara? Kau masih kurang banyak doa. Dan benar yang kata setan itu. Saudara katakan kau tidak layak mendoakan orang. Dan benar tadi saudara gak mendoakan orang. Kami hantam lagi dari mimbar. Ada jemaat yang gak berdoa hari ini. Habislah jemaat itu. Maka jemaat apa saudara? Udahlah, yang penting ke gereja saja. Saudara tentara Allah, engkau punya kuasa yang tak terbatas. Engkau punya kuasa yang terbatas. Dan engkau layak. Karena Kristus mengatakan, aku menyertai engkau sampai ke surga. Amin. Saya mulai doain orang sakit waktu saya usia 16 tahun. Saya kasih tahu, ada orang sakit di rumah sakit itu, dibunuhnya bapaknya. Setelah dibunuhnya bapaknya, masuk penjara dia, karena dia sakit perut, dimasukkan ke rumah sakit, diikat di tempat tidur. Dan dia muntah-muntah darah. Ada yang mau datang nggak? Nggak ada yang datang. Saya 16 tahun karena nggak ada yang datang kan, coba-cobalah aku pikir. Pak, bapak kenapa? Kok diikat? Aku bilang, itu bapakku kebunuh. Dalam hatiku, mampuslah kau, aku pikir. Habislah kau pikirkan. Tapi saya sekarang kan muntah darah, nggak ada yang kunjungi saya. Oke, karena nggak paham. Gini aja Pak, bapak itu memang kurang ajar, dilarang membunuh. Tapi kita coba-coba aja lah, siapa tahu Roh Kudus tolong. Aku nggak tahu teologi dari mana. Aku bilang Roh Kudus, orang yang tidak kudus tak lainnya ditolong. Tapi ya siapa tahu kau mau tolong, kau tolonglah. Sembuh dalam nama Yesus. Besoknya saya datang dia, aku sembuh loh katanya. Waktu dibilang sembuh saya nggak percaya. Bohong kau. Karena nggak paham. Karena menurut saya dia tidak layak, tidak kudus. Ngerti maksudnya kan? Ternyata Yesus itu sahabat orang berdosa. Dia mencari orang berdosa. Masalahnya kita pun sesama anak Tuhan pun nggak bisa bersahabat. Kacau. Yesus dikenal sahabat orang berdosa. Jadi waktu dia sembuh, dalam hatiku saya sambil, Dek, kata dia, boleh gak doakan aku lepas dari penjara? Dalam hatiku, ya gak mungkin dia jawab Tuhan kan, gak mungkin lah. Saya tak langsung batasi Tuhan. Tapi kita coba-coba ya kita coba-coba. Usia 16 tahun setelah kepala saya sembuh itu,
Tuhan, aku tak tahu lah Tuhan, dia tak layak ini Tuhan. Dibunuhnya bapaknya. Kau udah sembuhkan dia. Setelah kau sembuhkan, keluarkan dia dari penjara. Aku dapat itu, takkan keluar lah, aku pikir. Sebulan kemudian aku dicari di tempat kakakku. Ada dari kau dari rumah sakit. Kenapa? Katanya dia tak gimana dilepaskan dia dari penjara. Saya takut. Saya takut sama dia. Saya nggak mau ketemu sama dia. Dia disembuhkan dan dia dilepaskan. Jangan tanya saya kenapa. Udah nggak tahu. Maksud saya Bapak Ibu, kasih sayang Tuhan itu kita tak mengerti. Tapi kenapa kita tak berani lagi? Karena kita lihat dari rekening kita yang 5.000 itu kok tak naik-naik ya. Jujurlah. Saudara masih bisa marah gak? Ya gampang, kita masih marah kok. Saudara masih khawatir gak? Masih negatif masih banyak. Itu nanti dihantam setan tuh. Kau belum layak. Saudara gak bisa beritakan Injil. Jadi jemaat kita di sini, mari kita memberitakan Injil. Karena kekuasaan Tuhanlah yang kita punya. Bukan ditransfer, tapi dia sendiri menjadi kekuatan kita. Contohlah, Pak Prabowo lah telepon saya, Jo, kau akan kau jadi menteri agama. Kenapa Pak? Ya suka-suka aku lah. Terus saya mulai khotbah, saudara-saudara, karena saya berdoa banyak, saya diangkat. Ya enggak lah. Halo, itu hak dia. Jangan saya curi kemuliaan Prabowo. Baru saya ngomong kepada saudara, saudara tahu kenapa Prabowo kesel sama saya? Karena saya ganteng. Yang lebih ganteng dari saya. Halo, itu hak dia dong. Amin saudara. Amin. Jadi jangan curi itu. Jadi saudara dipakai dipilih Tuhan. It is because he choose you. Take it. Amin saudara. Jadi kalau Pak Prabowo bilang kau akan jadi menteri, saya nggak perlu bertanya Pak, aku kan enggak lah, kau angkat aku terima aja, aku aminin aja. Ada dua bisa dilakukan. Aku tak layak. Tunggu dulu ya, belajar dulu saya soal agama, tak jadi menteri saya. Kita disuruh Tuhan untuk pergi. Tuhan yang mengatakan dia besertamu. Jadi hari ini kalau kau merasa tidak layak, tolak itu. Tuhan yang melayakkan. Amin saudara, Tuhan mengatakan aku menyertai engkau. Tahu kenapa ayat ini saudara 5 kali diulang-ulang? Markus 16 ayat 15. Karena kita gak pernah mau pergi. Pergi biasanya karena penganiayaan dan karena perpecahan. Kalau gak pergi-pergi itu. Lihat Markus 16 ayat 15-17. Pergilah sesungguhnya beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kenapa berita ini sangat penting? Suruh saya buka. Coba Matius 24 ayat 14 Pak. Begitu banyaknya tanda-tanda kedatangan Tuhan. Salah satunya ini. Jadi salah satunya ini. Kalau saudara ini gak akan datang-datang deh. Matius 24 ayat 14. Lihat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi saudara yang di sini mau tidak mau kerjaan kita memberitakan Injil. Jadi saudara nggak bisa lagi datang hanya ke gereja. Aku gereja aja. Nggak bisa saudara jadi jemaat di sini. Saudara harus jadi penginjil di sini. Bilang amin saudara. Saudara jangan aku jadi jemaat. Nggak boleh. Saudara melayani di sini. Disuruh khotbah, disuruh semua. Karena kita ini bukan jemaat saja. Kita pemberita Injil. Balik yang tadi Pak. Markus 16. Jadi saya juga mendorong kita semua memberitakan Injil. Saya ceritain waktu saya di Balkan. Lagi sarapan, tiba-tiba ada nenek usia 80. Diangkat. You can sit with me, kita. Duduk lah dia. Ini tadi di Markus itu Pak. Markus 16 ayat 15. Jadi waktu kami duduk saya bilang sama ibu ini, Bu, saya bahasa Indonesia aja, dia orang Kanada. Ibu pasti orang paling bahagia di dunia, gue bilang. Kenapa gue bilang kayak gitu? Ibu keliling dunia, uang ibu banyak, ini. Ya kau nggak tahu aja, tahu banyak penderitaan gue katanya. Saya tanya, ibu Kristen bukan? Aku ateis katanya. Oh mantap lah bu, saya bilang. Jadi ibu bertahan loh menghadapi segala-galanya. Terus kalau ibu punya masalah, ibu gimana? Mulai dikatakan,
Sebenarnya sudah kau tahu katanya, aku rapuh sekali. Dia dulu katanya rektor, di depan orang saya kelihatan hebat. Kau udah masuk di kamar, aku nangis-nangis gitu. Terakhir aku bilang sama dia, kau tahu, aku dulu pernah disembuhkan Tuhan. Saya cerita. Terakhir saya bilang, can I pray for you? Dia bilang, waktu kau bilang berdoa aku merinding dulu. Masih sayang gak Tuhan sama aku? Dia menanti kau, kita sarapan ini gak kebetulan ini. Bisa berdoa sama kau. Sebelum kau berdoa, ini nomor teleponku ya, kau telepon aku ya. Waktu kau doain dia nangis dia. Belum pernah ada yang berdoa sama saya. Jadi saudara, memberitakan Injil itu menjadi gaya hidup kita. Kemana pun kita pergi, ujung-ujungnya cerita Yesus dong. Saya ceritain ada orang Yahudi datang ke rumah kami mau perbaiki atap. Kawan, aku bilang, aku adalah teman orang Yahudi, baiknya minta ampun. Lebih kaya daripada Bill Gates, aku bilang. Kaya sekali kawanku Yahudi ini. Kau tahu kolam ikannya? Ikan paus lewat di dalam. Ya berkali, iya aku bilang. Terus aku dulu sakit, disembuhkan dia. Aku dari kampung-kampung dirubah dia jadi international man, saya bilang. Kau mau kenalkan siapa dia? Siapa dia? Tunggu dulu, dengar cerita aku bilang. Selanjutnya aku bilang, kalau aku mati, siapkan dia tempatku. Siapa kawan itu? Yesus, aku bilang, ketawa dia. Iya, oke. Baru saya bilang, intinya begini. Mungkin hari ini kau tak perlu dia. Aku juga tak perlu dulu sama dia. Tapi waktu saya sakit, tak ada yang menolong saya. Saya datang kepada dia. Kau dengar baik-baik. Waktu kau nanti punya masalah, dia ada di situ. Dia itu orang Yahudi kawanku, tapi dia bangsamu. Ya, kalau aku punya masalah nanti, aku mau panggil namanya. Ngerti maksudnya kan? Jadi kita itu kemana-mana itu yang mau kita katakan, di mana ini bisa cerita ke Kristus? Amin saudara. Saya ketemu sama sopir taksi, saya pasti cerita Yesus. Karena Yesus saja. Ujung-ujungnya, suatu hari saya ketemu lagi sama orang Amerika, naik pesawat nih. Kami duduk bersamaan. Saya bilang, kau tahu gak tulisan di Amerika itu apa? Kata, apa? In God we trust. Oh, kau agama gua apa? Aku gak percaya sama Tuhan. Oke, dengar cerita saya bilang. Tahu kau Amerika Utara dan Amerika Selatan itu bedanya apa? Waktu dulu di Eropa terjadi ketidakbebasan beragama, maka orang-orang pergi datang ke Amerika Utara mencari kebebasan beragama. Itulah orang Amis itu, Amis ya, cari kebebasan beragama. Tapi orang yang pergi ke Amerika Selatan itu mencari perak. Kau lihat mana yang diberkati? Yang cari Tuhan. Setelah itu Injil kemana? Injil pergi ke Korea. Korea diberkati. Injil pergi ke Cina, Cina diberkati. Kemana Injil pergi? Ke situ Tuhan memberkati. Lalu dia bilang, betul juga ya, iyalah kau baca sejarahnya. Tahu kenapa Eropa lebih dulu diberkati? Karena panggilan Makedonia. Injil duluan di sana. Jadi yang mau saya sampaikan, ini perintah Tuhan kepada kita semua. Beritakan Yesus kemana-mana. Amin. Sebelum saudara ceritakan kemana-mana, ceritakan kepada dirimu juga. Kalau saudara gak bersukacitalah di dalam Yesus. Tahu saudara Filipi 4 ayat 4 itu siapa yang nulis? Paulus. Dari mana dia saat itu? Dari penjara. Dia dari penjara dikirimnya apa? Bersukacitalah. Kita nggak di penjara pun susah bersukacita. Kayak di buku Markus juga dikatakan tadi tuh. Di Lukas. Saya bacakan ayat ini, tahu kenapa saudara? Karena sampai 5 kali disuruh berita pergi. Mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ditulis semua. Kenapa sampai 4 kali sampai 5 kali? Kita tegar tengkuk, kita nggak mau pergi. Apa yang terjadi di Belanda? Saya ketemu sama gereja-gereja Indonesia di Belanda. Pak, berdoalah katanya. Berdoa kenapa? Aku bilang. Sekarang parlemen Belanda sekarang orang Islam. Terus kalian ngapain selama ini? Kami berdoa, Pak. Tuhan. Kami udah 20 tahun berdoa, ikat orang kuat di sini, ikat orang kuat di sana, ikat. Iya, tapi ini disuruh pergi. Halo. Di mana kalian? Jadi apa doa mereka? Supaya Tuhan melindungi kita. Come on. Saudara kalau nggak pergi, saudara disikat.
Jalan satu-satunya adalah ini gereja gitu, ini gereja training. Pergilah. Mulai hari ini tetangga saudara ceritakan tentang Yesus. Amin. Akhirnya gitu Pak. Iya, mereka masih doa. Maaf lah kalau saudara baca buku Peter Wagner. Dari itu kan ada namanya pemetaan rohani. Kita harus ikat di sini siapa orang kuatnya di sana. Pernah ikut pelajaran itu? Enggak ya? Buku Peter Wagner dulu ada katanya siapa penguasa udara di sana. Saudara itu digede-gedekan kuasa setan. Tuhan, saudara berdoa di sini, gak usah injak di sana pun bisa kok. Tapi supaya ada kemuliaan bagi yang berdoa ini, makanya trik-triknya itu. Maka apa katanya? Kami sudah injak tempat itu. Suatu hari Tuhan bilang, emang kalau gak kau injak aku gak bisa bekerja. Ini yang menulis ini PSD, Peter Wagner itu dari Fuller. Sehingga dulu ada pemetaan rohani, ada dulu orang kuat di Nyiroroki dulu di sana, orang kuat di sini. Semua udah disikat Yesus. Haleluya. Jadi saudara, semua udah disikat. Saudara bisa berdoa dari sini untuk Indonesia. Tapi setelah saudara bom dengan doa, pergilah. Perintah pergi ini nggak ada yang pergi. Dan biasanya yang pergi bukan jenderal-jenderal, anak buah yang pergi. Tahu saudara siapa yang pergi di dalam Alkitab? Rasul Paulus, dia jenderal yang pergi. Di mana semua jenderal sekarang duduk di kantor dengan banyak pasukan. Tahu saya orang Israel, orang Singapura itu, tentara Singapura itu di training oleh orang Israel. Saya kebetulan ketemu sama salah satu tentara Singapura, pendeta. Apa kata dia? Tahu bedanya tentara Israel dengan tentara yang lain? Apa gue bilang? Tentara Israel semua yang jago-jago semua di lapangan. Jadi yang di kantor itu semua itu melakukan perintah dari lapangan. Kita kan terbalik. Semua yang jago-jago di kantor rusak kan. Yang ngambil keputusan di bawah begini katanya, kau nggak ngerti apa-apa, tak jadi ini. Jadi dibilang sama saya, kau perhatikan Israel itu katanya, semua jenderal hebat semua di lapangan. Dia tinggal perintah ke atas, tolong kirim ini. Tapi kalau kita enggak. Gereja kita juga sama. Semua jenderal-jenderal gereja di Indonesia di mana mereka? Di singgasananya. Yang dikirim siapa? Maaflah, yang merah-merah aja dikirim. Jadi saudara kenapa? Karena pergi itu. Oke, saya mau curang lah sama saudara. Jangan kok Pak juga pernah bicara penderitaan. Saya kasih tahu. Saya dipanggil ke Amerika ini bukan karena ngelamar. Saya disuruh kau datang ke Amerika ya. Dibayar. Gaji saya, ini saya tahu, hanya 3.500. Gaji orang Amerika yang jadi misionaris di Amerika di gereja kami, mungkin dia dari Oklahoma ke LA, $9.000. Kita dikasih 3.500. Mereka itu tahu ngapain aja? Hanya untuk kasih laporan, gak buat apa-apa. Sehingga pendeta yang di IPHC yang di downtown emang kurang ajar orang ini juga katanya. Tahu berapa gaji? 9.000, kalian segitu aja dikasih. Mana cukup kontrak rumah kalian tuh? Tapi kenapa saya nggak komplain dengan itu? Dan ini terakhir gaji akan ditutup. Oh saya senang. Tapi Tuhan buka yang lain. Kenapa saya nggak takut dengan itu? Dan saya nggak merasa nggak itu dipikul salib. Karena aku puas dengan Tuhan. Tapi saudara perlu tahu supaya jangan dikit-dikit masalah saudara. Berkali enggak lah. Baru harus tinggalkan anakku, istriku loh. Halo. Tapi kok Pak juga pernah membahas itu. Itu terlalu kecil untuk dibahas. Ada ayatnya, kita baca dulu lah. Filipi ini surat dan khotbah bagus itu. Filipi pasal 3. Ini pasal 3. Maksud saya saudara, supaya jangan dikit-dikit saudara, Pak Ju nggak pernah khotbah penderitaan. Aku di situ. Dan aku dulu nggak mau cerita. Tapi terus harus diceritain. Paulus juga ceritain rupanya. Filipi 3 ayat 1 Bapak lihat. Ini kita belajar kitab. Dulu Pak Wawan banyak ayatnya, saya juga banyak juga ayatnya saya buat. Akhirnya saudara bersuka aja dalam Tuhan. Tuliskan tidak lagi. Bawahnya Pak. Ya. Ayat 2.
Hati terhadap anjing, itu agak parah itu. Itu semua tahu Pak, ini saudara bicara tentang apa? Masih ada, jadi dulu setelah orang itu bertobat, masih perlu disunat kata dia. Masih ada ini. Jadi anjing-anjing di sini bukan orang jahat, justru orang yang oke, harus ikutin itu gitu. Selanjutnya, kita lah orang yang bersunat, yang beribadah dengan yang tidak percaya dengan haleria. Bawahnya Pak, kita loncat-loncat. Ayat 4. Ayat 5 boleh. Itu baru ayat. Oke, terus. Ini kata si Paulus. Disunat pada hari ke-8. Bangsa Yahudi. Aku juga taat Taurat. Bawahnya. Tentang kegiatan Jumat. Dalam mentaati buku Taurat, aku tidak bercacat. Hebat dia kan? Tak ada cacatnya dia. Bawah selanjutnya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi sekarang kuanggap rugi. Ya, nggak penting lagi semua itu. Bahkan bawahnya lagi dikatakan, bahkan segala sesuatu karena waktu lebih mulia oleh karena dia telah melepaskan menganggap sampah. Semua dianggapnya tak penting lagi dibanding dengan memperoleh Kristus. Gitu. Jadi banyak orang tanya saya, Pak Jo bahagia di Amerika. Aku bilang aku ini hidup aja bonus. Kenapa saya bisa bahagia? Saya dulu lumpuh ditindih mobil usia 15 tahun. Dan saya bilang sama Tuhan, hidupku adalah bonus Tuhan. You ask me to do anything, I will enjoy. Jadi waktu orang Amerika bilang, terus kami tak gaji kau lagi, gak apa-apa. Jadi kau ganti gimana? Aku kerja, tetap aku kerjakan dalam gereja itu. Bagaimana nanti? Aku bilang, Bapakku di surga lebih kaya daripada kau. Orang bilang sombong kali kau. Ya agak sombong dikit lah tentang bapakku itu. Saya sudah jual 5 ruko di Indonesia, habis sebaliknya. Kenapa saya sampaikan bagi saudara? Mari kita sampaikan berita Injil. Karena kedatangan dia ada di tangan kita. Mari kita sampaikan. Jadi jangan dikit-dikit langsung. Janganlah. Let's do together. Amin. Oke, mau selanjutnya. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Tadi dia pelanggung Taurat loh. Tapi bukan itu. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi saya senang orang kan bilang kalau jauh dari anak-anaknya nanti gak jadi. Anak saya 3, saya cerita anak saya. Anak saya ini saya gak pernah larang apa-ngapain. Anak saya waktu usia 18 tahun yang cewek saya panggil, sini Sarah bilang. Udah 18 tahun. Kalau kau pacaran hari ini, kau pasti ditidurin. Dan setelah kau ditidurin, kau putus pacar yang baru, tidurin kau lagi. Setelah itu, terakhir kau akan merasa jijik dirimu. Tapi kalau itu pun kau pilih, I will love you. Saya tidak larang nih. Kau pilih itu, aku I love you, I will never change. Pilihan yang kedua, kau tak pacaran. Sampai kau kerja, kau pacaran, kau menikah. Yang di sini nanti kau menderita, yang di sini kau tidak menderita, kau pilih. Saya tak katakan gak boleh, kau pilih. Apa kata dia? Aku pilih yang ini. Selesai. Pelayanan aja dia sekarang sambil kuliah. Saya gak katakan gak boleh, saya gak mau. Biarkan dia dewasa. Kenapa saya juga tak suruh kalian doa, puasa? Kau sudah dewasa kawan. Anak kecil yang disuruh-suruh. Baru anak saya yang bungsu. Usia waktu dia kelas 6 SD. Saya dijebak dengan pertanyaan dia. Bapak waktu kelas 6 SD pernah gak suka sama cewek? Saya dengan polosnya bilang, pernah. Bapak nyatain gak? Ya enggak. Aku dinyatain 3 cowok suka sama aku. Bolehkah aku pacaran? Betul. Gila kan, kelas 6 SD. Saya pikir di sana biasa Pak, di sini Pak, ini Australia katanya.
Nakku, tunggu ya. Aku tak bisa jawab kau sekarang. Ku doa dulu. Besoknya, Pak, aku tunggu loh Pak, jawaban Bapak. Baru aku dapat hikmat. Kan ada mobil kita, aku bilang, mobil itu kenapa hanya kakakmu yang pakai, kau tidak pakai? Itu kan kalian berhak sama pakai. Dia jawab, kalau mobil itu dipakai kakak, selamat. Kalau saya yang pakai, bisa hancur. Ya sama. Hancur kau nanti. Akhirnya saudara, oke enggak. Tapi dari dulu dia suka. Terakhir 6 bulan kemudian dia putuskan pacaran. Dia bilang, Pak, aku pacaran. Pak, I'm okay, saya bilang. Oke. I love you. Bapak gak marah? Enggak. Aku nangis saja, aku bilang. Kok Bapak nangis? Aku takut mobil itu hancur kau buat aku. I still love you. Jadi Bapak gak marah? Enggak. I love you. Setelah itu dia di gereja. Waktu dia di gereja, tiba-tiba dia berbahasa roh, dia dilawat Tuhan. Ada di sebelahnya, dilihatnya orang ditumpang tangannya, tumbang. Pulang dari situ diputuskannya pacarnya itu. Aku udah putuskan Pak. Ya biarkanlah Tuhan yang bekerja, men. Itu jadi aku pun kenapa Bapak Ibu gak kusuruh gini-gini. Aku pengen Tuhan bekerja dalam diri. Dan tahu hari ini dia khotbah di Hillsong, saudara. Si bungsu tadi 5.000 orang dia khotbah. Saya belum pernah khotbah 5.000 orang. Sekali itu tuh dia udah kalahin saya. Buahnya, persenan enggak. But I give Jesus to them. Amin. Kenapa saya selalu bicara Yesus kepada saudara? Biarkan Yesus yang berubah. Saudara tahu kok mana yang baik, mana yang jahat. Tak ada kekuatan melakukannya. Kristus ada dalam diri kita. Itu bukan. Jadi saya orang tanya, engkau senang? Sepanjang aku bersama Kristus, aku senang-senang saja. Aku tidak bahas sakitnya itu. Gak sakit, saya harus nyuci sendiri, saya masak sendiri. Pernah kalian saya khotbah? Gak pernah saya khotbahkan itu. Saya selalu khotbah sukacita. Sampai orang menganggap Pak Haji itu gak ada masalahnya. Allah Pak. Baru setelah kuliah Paulus juga menceritakan penderitanya. Biar orang tahu. Bukan saya untuk itu, enggak. Tuhan memberkati kami. Anak saya 3 saudara. 3-tiganya di pelayanan. Baru si bungsu. Ini saya, iman saya untuk dia buat. Pak, boleh aku sekolah Alkitab? Katanya. Saya bilang, jangan aku. Tak ada masa depanmu di situ. Dia, Pak pendeta melarang anaknya jadi pendeta. Sakit di situ aku. Setelah itu saya pulang ke rumah, Tuhan bilang, jadi maksudmu bukan aku yang melihara kau selama ini. Saya bangun, saya telepon. Dia lihat, kalau Pak Tuhan manggil kau, pergi aja. Karena saya tahu sakitnya saudara. Sakitnya jadi pendeta itu saya tahu. Saya dulu waktu usia baru 25 tahun saya kepala sekolah Alkitab. Gajiku hanya $100. Saya datangi seorang pengusaha, Pak, siswa udah gak makan Pak. Kau pendeta ya? Ya pasti kau pengemis. Jadi kalau saudara enggak, kalau itu saudara gede-gedekan, saudara murtad. Enggak. Kenapa saya sampaikan bagi saudara? Supaya dikit-dikitnya pikul salib saudara. Sedikit gede-gedekan lah. Baru kalau sedikitnya saudara jelekkan orang, senyum aja lah. Aku dijelekkan, banyak orang juga banyak. Tapi saya bersyukur acara 7 Februari itu. 7 Februari itu sesuatu breakthrough yang kita akan buat itu. Karena itu sesuatu saya bilang, hebat kok Tuhan ya. Hebat Tuhan. Jadi kenapa saya cerita bagi saudara? Hidup sebagai saya adalah bonus. Saya setelah dari sini saya akan berangkat, saya ke Eropa, hidup saya bilang, anak-anak bilang, go Pak, this your calling. Oke, jadi main emosional dikit-dikit. Oke. Berangkat kepercayaan, ayat selanjutnya. Yang ku kehendaki Allah, yang dikehendaki, mengenal Dia. Semakin kita mengenal Tuhan, apa yang kita lihat dalam Tuhan itu yang kita lihat.
Contoh begini. Kalau saudara Tuhan lihat Tuhan yang baik, saudara tanpa sadar engkau jadi baik. Jadi kalau orang yang nggak bisa baik tidak mengalami Tuhan yang baik. Kalau saudara nggak mengalami kebaikan Tuhan tentang kekayaan, saudara akan pelit. Tidak berarti orang kaya itu nggak pelit, saudara. Pelit itu mental. Saya kasih contoh keluarga kami lah, keluarga dekat saya. 15 kilo emasnya. Rim, saya tahu. Keluarga dekat banget. Nomor atasan saya lah. Tapi kalau kayak makan di luar, dia mesti bilang, aku yang bayar, kau cari yang paling murah. Jadi aku ketawa, jadi mentalnya udah rusak, gitu. Jadi saudara, ya, mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam dia di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ayat 11. Ayat 11 apa? Dan ini yang kulakukan. Oh, kayaknya nggak ada di situ ya. Bukan aku telah mendapatkannya, tapi seolah-olah aku melupakan apa yang di belakangku. Kayaknya di situ semua 14 kayaknya. 14 kayaknya. Oke. Bukan, ayat 13 ini dikatakan, bukan seolah-olah aku sudah mendapatkannya, tapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan di belakangku dan berlari-lari kepada panggilan ilahi. Oke, kita lihat lagi Lukas. Lukas tadi sudah, Yohanes 15 ayat 16. Sebentar lagi selesai ya. Yohanes 15 ayat 16. Soalnya diberkati dengan firman Tuhan ini. Amin. Biar saya nggak lama kali berbanyak. Lihat, bukan kamu yang memilih aku, perhatikan. Aku telah memilih kamu. Jadi Tuhan memilih saudara. Dan saudara dipilih apa? Dan aku telah menetapkan kamu. Oke, kita dilambangkan sama seperti bintang-bintang di langit. Bintang-bintang di langit itu berputar pada porosnya. Oke, kalau ada yang nggak berputar pada porosnya, tabrakan. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu apa? Pergi menghasilkan buah. Buah itu tetap. Jadi saudara, ketetapan Allah kita pergi. Jangan takut, kemana perginya? Ketemu sama tetangga, cerita Yesus. Lagi ngopi-ngopi, cerita Yesus. Lagi di mana-mana, ketemu cerita Yesus. Ketemu sama orang ketemu cerita Yesus. Saya ketemu sama siapa saja, cerita Yesus. Suatu hari kami pergi ke pulau. Ada situ, kayak bawa dokter nih. Ada ustadz yang selalu berdoa itu. Cek tensinya 180. Dokter Singapura itu tak bawa obat. Gimana Pak? Aku bilang, aku takut Bang Zul 180. Jadi gimana? Gini. Mau keduain enggak? Nabi Isa. Tapi saya nggak bisa bilang Nabi Isa, harus nama Yesus. Keduainlah aku dalam nama Yesus, katanya. Saya kalau nggak tumpang tangan, nggak begitu mantap bilang, kau tumpang tanganilah. Terakhir, Bapak kan sembahyang kan, nggak apa-apa lah, pokoknya yang penting tensiku turun, kau tumpang tanganilah aku. Tumpang tanganin, saya itu di tensi berkurang dikit tensinya. Terima kasih lah. Aku doa juga, Tuhan kau turunkan tensinya Tuhan. Jangan bisa pulang nanti dia Tuhan. Jadi maksud saya, cari selalu kesempatan untuk menceritakan Yesus. Amin saudara. Supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Untuk memberitakan Yesus itu, apapun yang saudara minta, Tuhan kasih. Ayat 6, ayat 17 siapa? Ini perintah bagi kita semua. Ini perintah bagi kita. Ini perintah kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Itu jadi perintah bagi kita. Mengasihi itu gak gampang saudara. Karena kasih itu gak produk dalam negeri. Kasih itu produk surga. Buah roh adalah kasih. Tak sanggup kita. Kalau saudara lihat, pernah ditanya kepada Yesus, apanya inti Taurat? Ada 2. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Kasihlah sesama manusia. Berarti inti Taurat mulai dari Kejadian sampai Maleakhi adalah kasih. Sementara kasih itu nggak bisa kita produksi. Semua kasih kita barter kok. Kalau dia senyum, aku senyum. Kalau dia tidak senyum, aku marah. Barter semua. Sorry itu saya barter. Maka kita selalu dekat sama orang baik aja sama kita. Yang tak baik mana kita mau? Halo.
Karena kasih kita barter. Karena kasih yang dari surga itu diawali dengan kata bagaimanapun. Dan saudara tidak sanggup kecuali Kristus yang tersanggup. Jadi kasih Kristus bukan ditransfer ke kita, bukan. Kasihnya yang kita transfer ke orang. Jadi kalau saudara tunggu-tunggu, aku mengasihi, mulai katakan, aku mengasihi dia dalam nama Yesus. Kalau ada orang paling saudara benci, jangan rasa-rasakan, tak sembuh itu. Mulai katakan, aku mengasihi dia dalam nama Yesus. Aku mengampuni dia dalam nama Yesus. Pakai ATM dia. Kalau saudara tumbuh, kasihmu tumbuh. Yesus datang 2 kali, tak tumbuh-tumbuh. Karena saya gampang mengampuni orang. Mana kasihku? Ku bilangin, aku mengampuni dia Tuhan. Berkati dia berkelimpahan Tuhan. Kasihi dia Tuhan. Karena kasihku tak cukup. Dan tidak akan. Amin saudara, dia udah paham sekarang kan? Ada lagu kita yang mengatakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Jadi bukan kasih kita. Saudara coba-coba tak bisa. Saudara sudah dari rumah nih. Pokoknya aku mengasihi dia kali ini. Aku pun katanya aku sayang. Waktu ketemu dia cemberut, hilang saudara. Saudara pengen jambak rambutnya, kurang ajar. Aku udah persiapan dari tadi. Ternyata aku lihat wajahmu juga tak senyum. Pernah alami itu ya? Aku sering dulu. Dalam hatiku dulu, Tuhan, kalau boleh matahari itu kau dekatkan dikit ke dia Tuhan, jadi sate dia Tuhan. Saya alami. Terakhir saya tahu, bukan kasihmu, kasihku yang kau transfer. Butuh iman mengasihi saudara. Jangan rasa-rasakan, saudara rasakan selesai saudara. Perasaan saudara berubah kapan saja. Kalau saya perasaan saudara juga berubah. Oke. Ayat terakhir. Dari perintah Tuhan kepada kita apa? Kasihilah seorang akan yang lain. Kenapa bisa diperintahkan dia? Karena kasihnya ada di hati kita. Bukan kasih kita, kasih Kristus yang kita kasih ke mereka. Kisah 1 ayat 8. Ayat terakhir ini. Baru saya kasih tahu PR belajar Alkitab kita tanggal 28. Itu menarik, nanti kita ada PR-nya saya suruh itu kita belajar. Kisah 1 ayat 8. Jadi saudara ini udah di Amerika, mari kita selesaikan. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Wah, haleluya. Menerima kuasa kapan? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sudah. Kuasa itu sudah ada dalam diri saudara, tinggal dimanifestasikan. Amin. Jangan lagi tunggu-tunggu. Oh, aku belum punya kuasa. Tinggal saya katakan dalam nama Yesus. Udah itu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ini kita di Amerika. Saya pernah tanya kepada Tuhan, berikan aku uang 100 triliun rupiah. Tuhan bertanya, kalau aku kasih kau apain uang itu? Coba kalian pikirin kemana uang itu. Saya bilang, Tuhan, aku beli mobil. Kau siapa beli mobil? Aku kasih kau 30 Ferrari, 30 Lamborghini, semua aku kasih. Terus yang mana kau pakai? Saya bingung saya. Tuhan, aku beli rumah. Kau usah, aku kasih kau istana di semua negara. Kau apain itu? Aku mikir dari itu. Ku tabung, kau usah kau tabung. Ku tambah lagi duitnya. Kau apain itu? Aku pikir, aku akan berkati orang. Apa kata Tuhan? Aku dalam dirimu lebih mahal dari itu semua. Kalau kau pengen memberkati orang, berkati dengan namaku. Saudara, pemilik pencipta jagat raya ada dalam dirimu. Jangan hidup lagi untuk diri. Hiduplah untuk kekekalan itu. Karena untuk itu kita masih di sini. Untuk menceritakan dia. Dan Tuhan tidak pakai malaikat untuk nginjil. Dia pakai saudara dan saya. Jadi saudara, ini kita di sini sekolah Alkitab saja. Agak lama khotbahnya nggak apa-apa. Tapi saatnya mungkin sudah lupa saudara bercerita Yesus ke orang lain. Hanya cerita bisnis saja. Bisnis bicara tentang Prabowo, mungkin bicara tentang Jokowi. Mari kita ceritakan Yesus. Amin. Tahu Tuhan Prabowo dan Jokowi terserah dialah. Tapi saatnya kita untuk menceritakan Yesus kepada siapa saja, di mana saja. Mari kita berdoa.